Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman mahasiswa. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat. Ini adalah materi berbicara tentang bagaimana editing sebuah podcast dalam penyiaran sebuah radio. Kurang lebih seperti ini. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf. Silakan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di 107,7 Usnia di KFM, mengukir prestasi dengan kreasi, masih dengan rekan siar Budiman. Hari ini gue pengen ngebahas nih gitu ya, temanya mungkinnya tentang pengusaha gitu ya. Wih, seru kayaknya nih ngomongin tentang pengusaha gitu ya. Nanti kita akan sedikit mengulas. Kebetulan gue punya usaha nih, namanya kedai kopi 420 Boba dan Cafe, dan juga ada kedai bebek isbek. Nah, kira-kira nih ada pertanyaan nih yang masuk nge-DM gue di Radio Usni 107,7 Usni di KFM. Dia bilang, "Bang, kira-kira kiat menjadi pengusaha muda yang istiqomah tuh kayak apa?" Wah, gile. Berat nih pertanyaannya. Jadi seorang pengusaha muda yang harus istiqomah. Ini yang menurut gue sebuah tantangan. Jadi kalau dalam filosofi gue dalam berwirausaha itu, gue sih kayaknya ada 4 kali yang ya sedikit gue ingat gitu ya. Yang pertama, kalau menurut gue kita harus ada yang namanya kemauan. Kenapa kita punya kemauan? Jadi percuma kalau kita cuman hanya sekedar punya ide tapi tidak direalisasikan ya. Jadi ide itu harus diperjuangkan gitu ya. Kayak cinta. Ya elah. Gitu ya. Nah, itu salah satu bentuknya ya. Jadi harus diperjuangkan. Setelah kita memperjuangkan tersebut, nah kita yang kedua, kalau menurut gue, kalau lu pengen jadi pengusaha itu adalah atau pedagang, lu harus punya mindset ya. Lu paham dong, mindset pedagang PS pengusaha. Jadi lo harus mau jadi yang mana? Lo mau jadi pedagang apa mau jadi pengusaha? Misalnya contoh gue kasih nih gitu ya. Kalau menurut gue, kalau lo misalnya beli kopi gitu ya. Beli kopi itu kalau misalnya dari pedagang, paling pedagang ngejual kopi itu misalnya ya 15.000 gitu ya. Tapi karena lo pengusaha, akhirnya tuh kopi lo kemas. Yang tadinya harga 15.000 berubah harga jadi berapa? Bisa jadi 2 kali lipat, jadi 30.000. Nah, itu adalah salah satu yang menurut gue yang mindset yang harus lo kembangin. Balik lagi ke ada kemauan dalam diri lo untuk merubah itu semua gitu ya, merubah kemauan lo jadi sesuatu hal yang benar-benar terwujud. Terus yang ketiga, kalau menurut gue adalah salah satu bentuknya adalah kita harus rajin yang namanya promosi. Percuma kalau kita udah punya usaha tapi kita nggak promosiin, orang lain nggak akan pernah tahu, bener gak? Bener banget gitu ya. Orang lain nggak pernah tahu, kita malu nih. Kalau kita malu memasarkan produk kita, apalagi orang lain gitu loh. Nah, jadi kita jangan malu untuk mempromosikan produk kita, bro. Itu adalah salah satu menurut gue gitu ya. Makanya sekarang nih ada nih, ya. Kalau salah satu tips menurut gue nih berbicara tentang promosi, ada yang namanya promosi namanya online, ya gratis banget, ya ada Gojek, ada Grab. Ini salah satu yang bisa lo manfaatin. Karena kenapa? Contoh, rumah gue di Cawang nih. Ya, saat gue memasarkan produk yang pengen gue pasarin, mungkin hanya orang-orang Cawang yang akan membeli produk gue. Tetapi setelah gue menggunakan online jasa Gojek dan juga Grab, gitu ya, orang-orang yang di sekitar gue nih, Kampung Melayu, Otista, gitu ya, Pengadegan, Kalibata, Cililitan, semua itu akhirnya tahu produk gue dan beli gitu ya. Nah, ini adalah salah satu bentuknya ya. Itu yang menurut gue kayak gitu. Yang keempat, kalau menurut gue juga, apa yang harus dilakukan? Ikhtiar, ya. Kalau udah kita lakuin ini semua gitu ya, kita tinggal ikhtiar nih kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa gitu ya. Kita tinggal ikhtiar kira-kira produk kita nih bagaimana? Kita udah punya kemauan, kita udah promosi, udah kasih tahu orang-orang, nah tinggal ikhtiar ya. Biasanya kalau promosi kita kuat, ikhtiar kita udah kuat, ya tinggal biasanya hasilnya juga akan berbanding lurus gitu ya. Itu menjadi fenomenal, menjadi terkenal. Nah, balik lagi tadi nih ya, pertanyaan yang tadi dari yang nge-DM di Radio Usni ya. Bagaimana menjadi pengusaha muda yang istiqomah? Nah, ini dia nih ya. Terkadang orang tuh suka bosenan. Baru pengen punya usaha, idenya baru jalan seminggu udah selesai. Lo harus paham nih, menurut pengalaman gua gitu ya, namanya usaha itu nih ya, biasanya di minggu pertama itu kenceng banget. Karena kenapa? Ya semua orang pengen tahu usaha lo kayak apa. Tapi lo jangan kaget.
ya kira-kira di bulan kedua gitu ya, atau di minggu kedua, minggu ketiga itu akan sepi, akan menurun. Karena kenapa? Orang udah tahu produk lo. Tapi kalau misalnya produk lo bagus, ya punya nilai jual, mantep bro. Yang ada apa? Mereka akan balik lagi ke usaha lo. Nah inilah salah satu bentuknya. Inilah yang dibilang istiqomah, kita tuh harus apapun yang terjadi, badai yang terjadi harus kita jalan. Makanya alhamdulillah nih bro, ya kan, gue punya usaha, mohon doa juga gitu ya, biar tetap laris, biar tetap istiqomah. Kopi 420, boba dan coffee, dan juga tadi yang namanya bebek isbek, alhamdulillah sampai saat ini bertahan. Ini yang menurut gue gitu ya, gue harus konsisten di tengah-tengah pandemi kayak gini, saat orang banyak yang gulung tikar, tetapi gue masih tetap eksis. Gitu ya, salah satunya juga kita jangan lupa ya, ibarat kita adalah satu kunci yang harus kita perjuangkan. Lo punya usaha juga harus lo siap yang namanya sedekah ya. Sorry nih, maaf, maksud gue bukannya pengen ria, enggak, tapi ini faktanya ya. Tanya ya, gue punya pengalaman banget gitu ya. Jadi tetangga gue ini, dia punya kebiasaan baik kalau menurut gue ya. Jadi yang namanya abis sholat subuh, dia tuh yang namanya sedekah subuh. Ini luar biasa banget nih yang namanya sedekah subuh nih ya. Dia konsisten, alhamdulillah sampai saat ini, saat orang-orang pada tutup, dia masih tetap eksis ya. Itu adalah salah satu hal yang gue tiru dari bapak itu. Luar biasa, ilmunya sangat bermanfaat ya. Nah ini adalah berbicara tentang tadi ya, pertanyaan yang nge-DM gue. Tapi juga ada orang yang nge-DM gue ya, kira-kira bagaimana sih gitu ya sejarah dari kopi 420 gitu ya, boba dan kopi ini. Orang selalu beranggapan bahwa yang namanya 420 itu pasti konotasinya negatif, bener gak? Iya kan? Negatif gitu ya. Di waktu sore 420 biasanya orang punya konotasi negatif. Tapi gue gak selamanya berbicara bahwa 420 itu adalah waktu yang negatif. Ya. Waktu 420 gue adalah waktu subuh bro. Ya gitu ya. Waktu subuh gitu ya. Ini kalau kata orang, kalau kata guru ngaji gue nih. Kata guru ngaji gue nih ya. Kata guru gue, ini ada waktu yang istijabah. Apa yang disebut dengan waktu istijabah? Waktu yang tepat buat kita berdoa. Nah ini nih gitu ya. Yang pengen punya jodoh, ya elah, yang masih jomblo gitu ya. Di sini nih waktunya ini berdoa gitu ya. Berdoa gitu ya, sambil nunggu subuh. Kira-kira ya Allah gitu ya, saya belum punya jodoh nih, ya gitu ya. Ya Allah, dekatkanlah jodohku. Gila, ajib dah pokoknya gitu. Nah itu adalah salah satu bentuknya. Makanya alasan muncul nama 420 tersebut. Nah gitu ya. Kira-kira gue pengen kasih tahu lo gitu ya. Lo jangan hanya denger bebek is back, tapi lo harus main juga ke tempat gue gitu ya. Ada kopinya juga, enak banget. Itu adalah salah satu bentuknya ya. Mungkin itu aja yang bisa gue sampein gitu ya. Nggak terlalu banyak, mudah-mudahan bermanfaat nih gitu ya. Mudah-mudahan kalau ada pertanyaan lagi DM aja ke Radio Usni. Nanti gue bacain, nanti akan gue share ke pembaca, ke pendengar maksudnya gitu ya. Hilaf kebanyakan nulis gitu ya. Mungkin itu aja yang bisa gue sampein. Jangan kemana-mana, tetap di 107,7 Usni Adik FM, mengukir prestasi dengan kreasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.